Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ucapan soal endasmo etik viral ya. Prabowo mengatakan itu kan bicara orang Banyumas. Wah, kok menyalahkan orang lain begitu si Prabowo ini begitu? Ada apa begitu kan? Padahal kata-kata endasmo itu bahasa kasar begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang menjadi trending ya. Katanya sih ya kata-kata itu adalah orang Banyumas ya. Kok disindir begitu kan? Nanti kalau orang Banyumas marah ya gimana begitu? Jadi saya kira ucapan-ucapan si Prabowo ini harus diralat kembali begitu kan. Seolah-olah mereka begitu kan. Ya, lempar batu sembunyi tangan mereka begitu. Saya kira ada kekacauan yang sangat luar biasa. Dan sekarang seolah-olah mereka begitu, saya niru dengan orang-orang Banyumas. Apakah seperti itu begitu kan? Ya, bahkan dia mengatakan itu kan bicaranya orang Banyumas, katanya begitu. Saya kira apa yang disampaikan Prabowo ini semakin ada kekacauan yang sangat luar biasa begitu ya. Salah satunya ini komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Ndasmo itilwo mau bahasa Jawa mana juga ya tetap kasar katanya ya. Pernah saya dimaki kawan dengan kata ndasmo terus ya tak ada jawab balik ndasmo. Simpel kan ya akhirnya jadi gludapan katanya begitu. Ini yang asli Banyumas bahasa ngapa itu nggak kasar tapi lugas apa adanya ya. Lebih pada intonasi saja untuk percakapan ungkapan ndasmo itu kasar banget. Nggak sopan, menyinggung, bukan bahasa bercandaan, bahasa etika marah. Mungkin untuk pergaulan terminal bisa saja ya dianggap wajar. Betul juga satu sisi begitu kan. Kenapa sih Prabowo itu mengatakan seperti itu? Wah ini kan bahasa Banyumas, ini kan dan sebagainya begitu kan. Itu bahasa kasar dalam bahasa Jawa begitu kan. Saya kira apa yang dilakukan Ndasmo ya etik-etik Ndasmo etik-etik etik begitu kan ya Ndasmo etik dan sebagainya. Saya kira ada kerancuan yang sangat luar biasa ketika Prabowo tidak bisa bernarasi di situ begitu kan. Ketidakmampuan untuk berdebat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berbicara di belakang mereka begitu, di belakang layar begitu kan. Kalau berhadapan dengan Anies Baswedan dia keok begitu kan ya. Tiba-tiba dia mengucapkan etik ya Ndasmo etik dan sebagainya begitu. Ini orang Banyumas kasar-kasar dan gak sopan gitu maksudnya ya. Apa iya orang Banyumas kalau pidato di forum resmi pakai kata-kata kasar kayak gitu? Gimana ini kok makin gak bener sih si Bowo katanya ya. Bahkan orang Banyumas itu santun walaupun bahasanya ngapak kelihatan keras ya. Tapi kalau kata ndasmo itu kata-kata kasar dan cenderung ya melecehkan. Bahkan ya orang Banyumas juga tidak pernah pakai bahasa itu berbicara di depan umum. Jangan mendiskreditkan orang Banyumas. Wah ini Prabowo ini nanti orang-orang Banyumas marah semua kepada Prabowo begitu. Akibatnya ya karma yang dilakukan oleh Prabowo sendiri. Kalau kalah debat ya biar masyarakat yang menilai di situ begitu. Jadi saya kira ada kesalahan berpikir ya narasi-narasi mereka yang kemudian cenderung mereka seolah-olah masih emosional ya seorang Prabowo begitu. Banyak yang kecewa kepada Prabowo. Bahkan orang Banyumas ya santun-santun ya. Kalau tiang ngapak boten ya paring ngendikan kasar kali ibu bapak ya. Ndas muniku sampun kasar. Lawong menawi nesu ngendikan ya sirahmu mawon pun ya boten pareng kok pak. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Banyak yang mengakui kata-kata itu adalah kata-kata kasar yang sangat luar biasa begitu. Kita harus melihat bagaimana dengan hal itu begitu. Lihat saja bahkan 2019 begitu ya tampang Boyolali 2023 kok Banyumas begitu gimana ini begitu komentar-komentar Prabowo ini begitu kan ya kalau menurut saya pribadi kalau kalah tidak harus memaksa seperti itu begitu kan ya akibatnya sekarang kita lihat saja banyak pro dan kontra di situ dan pada akhirnya orang akan melihat wah kok serendah itu Prabowo begitu kan ya bahkan ya Prabowo sendiri ya melihat wah kok serendah itu begitu kan ini sayang seribu sayang begitu kan saya kira hal-hal seperti itu tidak boleh diungkapkan kepada siapapun begitu apalagi sekelas sebagai seorang pemimpin di situ begitu. Bahkan satu si ucapan ya soal ndasmo ya etik viral ya ndasmo etik viral ya Prabowo mengatakan bahwa itu kan bicaranya orang Banyumas katanya begitu. Ini kan aneh begitu ya.
Ucapan calon Presiden Prabowo Subianto soal ndasmo etik viral di media sosial ya. Menanggapi Prabowo mengatakan ungkapan tersebut hanya sebatas candaan di antara keluarga dari Partai Gerindra. Mengingat rapat tersebut merupakan pertemuan tertutup dan terbatas untuk para kader ya. Tapi pada kenyataannya kan sudah melihat ndasmo kan ini kan seolah-olah ada sesuatu di situ begitu kan ya. Dengan kata-kata itu kan luar biasa menyinggung dengan Anies Baswedan ketika ditanya soal etik begitu kan. Jadi inilah ya ketidakmampuan bernarasi Prabowo pada akhirnya apa yang terjadi. Banyak munculnya kata-kata tidak senonoh seperti itu begitu. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik yang viral itu, Prabowo Subianto berbicara di podium berhadapan ya dengan para kader Gerindra ya. Dan Rakornas calon presiden nomor urut 2 itu terlihat menirukan perkataan kompetitornya Anies Baswedan saat debat ya Capres ya pada Selasa lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik, kata Prabowo menirukan Anies sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Ndasmo etik ya, ujar Prabowo. Kemudian ucapan itu lantas disambut riuh ya, tepuk tangan para peserta Rakornas. Mereka juga mengelulukan nama Prabowo setelah menyatakan tersebut. Bahkan Prabowo pun terlihat kembali menirukan Anies dalam video itu. Dia membelokkan ya ucapan Anies yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan saat ini. Anies bilang, saya ingin baik-baik ya, aku ingin rukun, aku ingin mari kita maju untuk rakyat. Habis itu nyerang-nyerang katanya ya. Juru bicara Prabowo Daniel Azhar Simanjuntak membenarkan bahwa Prabowo memang mengutarakan hal-hal tersebut. Namun menurut dia, apa yang disampaikan Prabowo dalam Rakornas merupakan ya gurauan belaka. Masa segitu candanya begitu kan? Kan aneh mereka begitu. Saya kira ada kerancuan cara berpikir Prabowo hari ini begitu. Kalau 2019 ya tampang Boyolali dan sekarang yaitu adalah menyumas. Ya ini kan lempar tangan kan sembunyi tangan begitu kan. Jadi kacau mereka begitu cara berpikir Pak Prabowo begitu, kata-kata kasar diungkapkan seperti itu. Bercanda boleh begitu kan. Tapi bukan keterlaluan, bukan kebablasan seperti itu begitu. Bahkan Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan kepada Pak Prabowo, kepada kader-kader Gerindra. 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, katanya begitu. Wah, saya yakin deh kalau Pak Prabowo menjadi presiden seolah-olah nggak tahu saya harus berpikir kemana begitu kan ya. Apakah ini harus kembali kepada zaman ya orde lama begitu kan ya, atau orde baru di situ begitu. Saya kira ada masih emosional di situ. Masa seorang pemimpin harus seperti itu begitu. Saya kira harus diakhiri dengan kata-kata seperti itu begitu kan. Seharusnya ya santun ya dengan para kader-kader mereka begitu. Ya ungkapkan ya apa yang kemudian menjadi target utama kemenangan Pak Prabowo seharusnya diungkapkan kepada Rakornas itu begitu. Bukan malah mengejek-ejek mengejek-ejek sana sini begitu. Ini kan kacau logikanya begitu kan. Akibat kalah debat banyak orang menilai bahwa Prabowo kok seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.